Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila kulli minhum was-sahabati ajma'in summa ila hajmi sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin sufiyatil muhaqqiqin aina makanu wa halat ruhuhum mimman syarikal ardi ila magharibiha summa ila ruhi sayyid al-ulul sayyid al-sahabat dari sayyid Muhammad bin Abdul sayyid Abdurrahman Segaf summa ila Syekh Abu Bakar Syakir wa Syekh Umar Muhammad ikhwanihi summa ila Habib Abdullah bin Bakar Syakir al-Aidu summa ila Syekh Ali bin Abu Bakar Syakir wa Habib Abdurrahman Syekh Ali Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Syekh Ali summa ila ruhi Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Aidrus wa Habib Syekh bin Abdullah al-Aidrus wa Habib Husain bin Abdullah al-Aidrus wa Habib Ali bin Abdullah al-Aidrus summa ila ruhi Habib Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Husain bin Syekh bin Salim wa Syekh bin Abd al-Hasan al-Maghribi Syekh Umar bin Ma'ruf Syekh Ma'ruf Jamal wa usul mafhum talamidati wa ahli sunnatul muntasibina ilaihim thumma ila ruhil Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wal Habib Husain bin Umar bin Abdurrahman al-Attas wa usul mafhum talamidati wa ahli sunnatul muntasibina ilaihim thumma ila ruhil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wal Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi al-Haddad wal Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi al-Haddad thumma ila ruhi Sa'id Ahmad bin Zain al-Habashi wal Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain al-Habashi wal Habib Ahmad bin Umar bin Sumad thumma ila ruhi al-Habib Idris bin Umar al-Habashi wal Habib Ali bin Hasan al-Attas wal Habib Ahmad bin Hasan al-Attas wal Habib Akar bin Abdullah bin Talib al-Attas wal Habib Hasan Salih al-Bahr wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Tahir bin Husain bin Tahir thumma ila Habib Abdullah bin Umar bin Yahya wal Habib Ali bin al-Habashi wal Habib Husain bin Muhammad al-Habashi thumma ila ruhi al-Habib Abdullah bin Umar al-Syati wal Habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Syati wal Habib Hasan bin Abdullah bin Umar al-Syati wal Habib Mahdi bin Abdullah bin Umar al-Syati wal Habib Bakar bin Abdullah bin Umar al-Syatiri thumma ila ruhi al-Habib Abdurrahman al-Mashhur Habib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur Habib Ali bin Syihab wal Habib Muhammad bin Ali bin Syihab wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Asma Usman bin Aslatihim thumma ila ruhi jami' masyayikhina fi din wa masyayikh hadhihi al-balad min ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa khususan ila ruhi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Hamad al-Ghazali Tusi wa Usman bin Aslatihim Allah darajatun jannah wa ida al-mukatib masrahim wa harifatun al-akhirah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yakunani fi munafikin. Adapun dua perkara la yakunani, yaitu tidak ada ya khoslatani fi munafikin, itu pada seorang munafik. Husni samtin wa fikhin fid din, atau husnu samtin wa fikhun fid din. Bagusnya perangai dan faham di dalam agama fikih. Wala tashukanna fil hadisi linifaqi ba'di fuqahi zamani fa innahu ma arada bihi al-fiqha alladhi dhanantahu. Dan janganlah ragu olehmu fil hadisi, dalam hadis, linifaqi ba'di fuqahi zamani, karena munafiknya sebagian ahli fikih zaman. Fa innahu, maka sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ma arada bihi al-fiqha, itu tidak mengharapkan oleh Nabi bihi dengannya fikih yang di dalam hadis itu, al-fiqh alladzi dhanantahu, akan fikih yang kau sangka, yang kau kira akannya alladzi. Wa sayati ma'na al-fiqhi, dan bakal datang oleh makna fikih. Wa adna darajatil faqihi ay ya'lama anna al-akhirata khairun minad dunya. Dan adapun paling rendahnya derajat al-faqih, seorang faqih itu adalah ay ya'lama, itu bahwa dia tahu bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Fa hadhil ma'rifatu idza saduqat wa ghalabat alaihi bari'a biha minan nifaqi war riya. Dan inilah ma'rifat itu jika telah benar wa ghalabat, dan telah menutupi ma'rifat alaihi atasnya faqih, telah mengungguli ma'rifat atasnya faqih, bari abiha, maka bebas fi faqih biha dengan ma'rifat, minan nifaqi, daripada kemunafikan, waria dan riya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat agung. Ini nikmat duduk-duduk dalam rangka mudzakaratul ilm. Ihya ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Hayatul ilmi bil mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah. Mudzakarah itu mengulas, mengkaji, saling membetulkan masalah agama. Jika bukan karena taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat melangkahkan kaki untuk mengikuti taklim di mana aja. Gitu. Pada kali ini Imamul Ghazali mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tentang ilmu, berkaitan tentang ilmu. Khaslatani la yakunani fi munafikin. Ada dua perkara itu tidak terdapat pada seorang munafik. Jadi orang munafik nggak ditemukan. Kalau di dalam hatinya terdapat kemunafikan, maka tidak ada ini dua. Apa itu? Husnu samtin, bagusnya perangai, akhlak. Kalau orang munafik nggak punya ini. Karena akhlak itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu hatinya sangat bersih, sangat bagus, sangat indah perangainya. Antara zahir dan batin Rasulullah itu sama, beda sama kita. Kalau kita kan zahir batin beda, tapi Rasulullah itu sama. Kalau orang munafik itu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, dalam Al-Qur'an disebutkan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka katakan, mereka tampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di hati, yang ada di batinnya. Walaupun segala sesuatu yang nampak itu aslinya dari batin. Al-zahir yadullu 'alal batin. Zahir itu menunjukkan batin, isi hati. Tapi mahu lazim, tidak lazim kayak begitu. Kadang-kadang ada orang dia menampakkan zahirnya tidak sesuai dengan perilaku manusia, tapi batinnya indah. Untuk menutupi khususiatnya, kadang-kadang dia tampilkan sesuatu yang berbeda dengan golibnya, dengan umumnya manusia. Ditutup itu. Pakai baju compang-camping, perkataannya ngelawak, atau omongannya nyeleneh. Dia lakukan itu untuk menutupi batin. Batinnya dia bagus. Gitu. Jadi mahu lazim az-zahir yadul al-batin, qad yakunu zahir la yadul al-batin. Kadang-kadang zahir tidak menunjukkan batin. Lihat para wali-wali yang ngumpet di kolong jembatan, jadi tukang pemulung. Mereka begitu tuh untuk menutupi rahasia Allah yang sangat indah di dalam hatinya, sir sebutnya.
andai kata seorang mukmin biasa aja, seorang mukmin kayak kita yang maksiat nih, andai kata dibuka, kata Imam Abul Hasan Asyadzili, dibukakan kita nih, dihijab, dilihat setiap cahaya iman tuh nembus dari dadanya ke langit, beraneka macam keindahan itu cahaya. Andai kata itu diperlihatkan oleh Allah kepada semua orang, nih saya ini orang disembah, itu orang mukmin yang biasa. Bagaimana kalau seorang saleh, bagaimana jika seorang wali yang ada ma'rifat di dalam hatinya? Bagaimana jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saking indahnya itu cahaya, makanya tidak ditampakin. Begitu. Nah, bagusnya perangai itu menunjukkan bagusnya batin. Batinnya dia jaga, hubungannya dia sama Allah, sama Rasulullah, sama orang-orang saleh dia jaga. Nah, bagusnya itu karena ada seteruman, ada efek ketika kita husnudzan, ketika kita ada etikad sama Allah, sama Rasulullah, sama orang saleh, sama kaum salehin, sama seorang mukmin juga kita husnudzan, itu ada efek yang ngaruh di batin. Itu batin tuh yang sangat dijaga, itu harusnya yang harus sangat dijaga adalah batin. Begitu. Karena kalau batinnya bagus, ya, maka memancar itu cahaya iman ke seluruh tubuh. Kelihatan dari muka. Cahaya itu kelihatan. Walaupun orangnya hitam, kelihatan. Cahaya iman. Nurul ma'rifah, kelihatan. Apalagi orangnya putih. Andai kata orangnya biasa aja, kelihatan cahaya ini. Tidak bisa samarkan itu cahaya, saking indahnya. Lihat orang-orang saleh, semisal Abu Yadimyati, lihat wajahnya, lihat wajah Abu Yadimyati itu berseri-seri kan. Dan kaum salehin yang lain, apalagi yang di Jawa Timur, di Surabaya, Al Habib Muhammad Al-Idrus ya kan, Habib Neon Al-Idrus, Habib Neon di Surabaya. Itu beliau kalau mati lampu keluar cahaya dari mukanya. Begitu. Keluar cahaya dari badannya. Habib Empang Bogor kan begitu. Keluar, dan orang-orang saleh yang lain. Keluar cahaya. Yang bisa ngerasa itu, kalau itu nampak semua orang bisa ngelihat. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Jeddah, Wali Kutub, beliau memuji-muji Kiai Hamid Pasuruan. Beliau rasakan orang saleh itu banyak nurnya di wajah. Yura fi wajhihi atharun nur. Dilihat di wajahnya itu efek nur dari hatinya, hubungan dia dengan Allah, zikir, ingat muraqabah dan segala macam, kelihatan cahayanya. Begitu tuh. Jadi baiknya zahir ini menunjukkan baiknya batin gitu. Maka penuhi hati kita dengan cahaya ilmu. Cahaya ilmu ini akan yang menunjukkan kita kepada ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah inilah yang akan merubah sikap kita. Di dalam kitab Ma'alimu Irsyadiyat karangan Syekh Awam, di Ma'lam awal membahas tentang ikhlas. Membahas tentang ikhlas di situ. Pertama kali yang dibahas adalah ikhlas dulu, niat dulu. Ketika orang mau ngaji itu niatnya dulu. Ilmu dulu katanya. Di situ mengutip qaul sebagian ulama. Qaul ulama yang mengatakan bahwa orang itu harus ikhlas dari awal, harus ikhlas. Tapi walau andai kata nggak ikhlas, terus saja belajar. Ya, saya belajar kagak ikhlas. Emang kenapa? Ada kagak ikhlas ada saya mah. Ya, susah buat ikhlas. Terus nggak mau belajar, salah. Saya belum ikhlas, belajar terus. Nah, Imam Ghazali juga mengutip itu kalam. Talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Aku menuntut ilmu bukan karena Allah aslinya. Saya nuntut ilmu dulu buat pekerjaan, profesi. Saya nuntut ilmu buat jah. Saya nuntut ilmu buat ini, kesyuhrah. Saya nuntut ilmu buat segala macam pangkat, jabatan, dan segala macam. Dulu katanya.
fa aba ayyakuna illa lillah. Ternyata ilmu itu ogah kalau dibawa ke situ. Ilmu itu ngarahinya ke Allah, bukan ke situ. Jadi terus aja ngaji, mau biar dikata belaga-laga kayak aja gigi kayak bodoh amat dah. Ya ngaji aja. Wah, kelaguan ngaji ya bodoh amat. Selon aja. Ya, ngaji ini udah yang penting ngaji gitu. Kitabnya mah sama. Bedanya tebel tipis doang. Tipis juga kalau isinya padat tuh. Sama puyeng-puyeng juga. Walaupun tebel, kalau ya biasa standar dan tidak mempersulit, bahasanya sahlah, nggak apa-apa, bisa gitu. Dipesen sama guru-guru kita, jangan sampai nggak ngaji ya. Waktu dulu kita ngaji ya di Muallim, waktu ngaji habis isya sampai jam 10-an kita ngaji, sampai ngantuk, udah orang pada tidur, kita masih ngaji sama Muallim. Jam 10 baru kelar, sholat isya jam 10. Kata Muallim gitu, jangan sampai kita nggak ngaji ihya. Cari ihya, ada yang di Jawa, ada yang di Hawaib, ada yang di Banten, dah mana-mana cari, banyak guru mah di mana aja. Itu kita ngaji tuh. Jangan sampai ini nggak ngaji kitab ihya, keramat kitab ini gitu. Walaupun cuma ditaruh doang di rumah, keramat, taruh doang keramat. Insya Allah dah orang pas masuk takut bisa ngaji, ya Allah mudah itu. Orang bisa padahal kita juga. Kita juga agak bisa padahal mah. Bisa kehalanya. Panjangan doang. Cuma kita udah biar orang pada ngedon aja gitu. Si ngajinya iya. Padahal kita juga harus bisa baca, harus bisa ngamalin kita. Ya, kita metataful fi hadzal ilm, fi hadzal majal. Kita ini binisbah orang-orang dulu, binisbah orang-orang saleh, kita masih bocah sebenarnya. Cuma bigudratillah biidznillah. Kalau bukan izin Allah kita juga orang kuat gitu. Gimana sih orang kuat? Orang kuat gitu. Ya wesan ya. Ya siap ya. Ngedreg-dreg ya wesan ya. Ngedreg-dreg. Yang penting ngaji. Aduh, begitu dah. Yang penting ngaji. Pokoknya mau kayak gimana, yang penting ngaji. Ikhlas kagak ikhlas, udah resiko. Ya udah kecebur. Jalan terus dah. Pantang mundur. Kalau mundur kecebur dah. Nah, begitu tuh. Jadi bagusnya batin itu nampak nanti kita. Itu orang biasa. Kalau orang soleh, bukan ke dia doang nampaknya, ke keluarga. Coba lihat kiai galaknya kayak pentau, anaknya sampai orang sholat dibacok, orang sholat dijenjet, mana aja lu kagak sholat udah gini, nggak bayang. Tuh. Itu kan efek. Dia nggak bakal nyuruh orang ke Allah kalau di dalam hatinya tidak ada Allah. Udah anaknya, lingkungannya digeroin, diomel-omelin, terus ngomelin juga ngomelin karena nafsu. Ngomelin dari hati ngajak terus, tuh efek tuh, namanya efek. Apalagi orang-orang yang terus tingkatannya tinggi lagi, dia mau bukan dengan ucapan tapi dengan perbuatan, dengan sikap. Makanya di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah dikatakan anwarul hukama ahwalul hukama sabaqat aqwalahum. Keadaan atau halnya orang-orang soleh, ahli hikmah, bukan ahli hikmah itu yang dukun, bukan. Ahli hikmah itu para ahli tasawuf, para wali. Ahwalul hukama sabaqat aqwalahum. Halnya orang-orang soleh itu ngeduluin lisannya. Maksudnya adalah pola ya, tingkah lakunya, keadaannya, belum ngucap dia mudah ngefek. Itu namanya ahwalul hukama sabaqat aqwalahum. Kalau kita kan ngero-geroin sampai lidah kita julur sampai botak sariawan gitu, kagak ada. Karena apa? Karena batin kitanya gitu. Cuma kalau orang-orang saleh begitu, mereka punya hal sangat besar, hingga halnya itu mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi diri sendiri, keluarga dan lain-lain. Ahwalul hukama sabaqat aqwalahum.
Semisal Imam Ali Habsyi itu, semisal orang-orang soleh yang lain. Ketika Imam Ali itu mau pidato, mau ceramah di maulid, di bulan maulid kayak gini. Maulidnya gede, ratusan ribu jamaahnya. Imam Ali Habsyi itu. Semuanya ngejamu sendiri, nggak minta. Semuanya dijamu. Saking karomnya Imam Ali Habsyi, kaya Imam Ali Habsyi. Awalnya miskin, ada pengemis, nenek-nenek dikasih, didoainya ngerojok ininya apa? Hartanya sama nenek-nenek. Ternyata nenek itu wali Allah. Akhirnya dikasih rezeki sama Allah melimpah. Hingga setiap maulidan 100.000 orang beliau kasih makan semua. Itu kalau lagi ceramah, belum ceramah udah nangis orang semua. Baru lewatnya doang, udah keinget Rasulullah. Baru lewatnya doang udah keinget Rasulullah. Lewat mau ceramah, orang pada nangis, sesegukan. Udah keinget Madinah, udah. Karena Imam Ali Habsyinya pun Habib Ali Habsyi itu sama Rasulullah luar biasa. Beliau itu kita baca sairannya tentang Rasulullah tuh, wah mabuk kepayang udah beliau. Kalau tentang Rasulullah itu kita mabuk kepayang. Kalau kalau kita mabuk kepayangnya bukan ke Rasul ya, ke janda ya. Besan? Ya. Ganti ke Rasulullah. Hingga misdaqul qaul Imam Busairi na'am sarataifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Itu benar-benar ada. Betul, memang bayangan orang yang aku cintai selalu melintas di hadapanku. Maksudnya Rasulullah. Beliau keingetnya Rasulullah, apa-apanya Rasulullah. Ngelihat Rasulullah, ingatnya Rasulullah, apa-apa Rasulullah. Fa arraqani, hingga aku tidak bisa tidur. Kalau kita kan masih pulas tidurnya, masih merem. Kalau Imam Busairi nggak bisa tidur. Yang dideritakan sakit lumpuh itu, stroke. Tapi bukan sakit nahan lumpuh, sakit nahan pedihnya rasa rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang keinget sakitnya mah yang keinget sakit nahan rindu, pengen jumpa Nabi Muhammad. Apa itu yang di bait burdahnya Kang? Yang amin tadzakuri jironin lidhi salami mazaj ladam anjaro mimuklatin bidami. Terus ada itu yang alami itu, yang bikilbani wal alami itu, ini tolalin tuh, wala arik talidikil bani wal alami. Di situ tuh syahidnya, semuanya tentang Rasulullah. Tentang Rasulullah, semua muji Nabi Muhammad. Gak bisa tidur Imam Busairi itu. Bukan nahan sakit badan, tapi nahan sakit rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya burdah itu keramat. Burdah itu sangat keramat. Siapa orang yang baca burdah sama dengan dia khatam dalail. Burdah sama dengan dalailan itu tentang Rasulullah semuanya, muji-muji Nabi Muhammad. Nah itu selalu kebayang, keinget amsara taifuman ahwa fa'arraqani. Ahwa itu orang yang cintanya luar biasa, itu ahwa, udah cinta banget. Fa'arraqani, maka membuat aku begadang, tidak bisa tidur, mikirin kekasih, mikirin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngelihat ini Rasulullah, ngelihat atas Rasul, kanan Rasul, kiri Rasul, semuanya keingetnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh orang-orang saleh tuh. Apa begitu? Karena batinnya penuh dengan Rasulullah. Imam Ali Habsyi begitu, batinnya penuh dengan Rasulullah SAW. Imam Ali Habsyi setiap hari khatam dalail berapa? 5 kali. Habis sholat khatam dalail. Beliau itu selain beliau ngebaca ilmu, selain beliau ngaji, selain beliau ceramah, khatam dalail. Saking ininya sama Rasulullah, bikin dalail dewek beliau, bikin sholawat sendiri. Oh, Imam Ali Habsyi luar biasa. Nah, orang-orang kayak begitu tuh akan ngefek. Lihat lewat doang, orang pada nangis, brebel ya. Jadi pada nangis semua ya. Gimana sih? Kayak orang lagi idolanya, apa itu yang penyanyi rock,
rock yang sangat fenomenal, yang park itu, Linkin Park itu kan kalau penontonnya itu udah jingkrak nangis histeris tuh, ya Linkin Park ya. Ya kan kalau lagi konser kayak gitu tuh, gimana tuh penontonnya sampai histeris kan, sampai rambutnya kayak sampai acak-acakan tuh, histeris nangis. Ya, habis itu bagi gitu tuh, kenapa sampai dia histeris nangis, pengen ke depan, pengen nyentuh itu panggung. Kenapa? Karena di hatinya ada Linkin Park. Ya, bener nggak? Nah, kalau orang ada Rasulullah udah nangis saja. Saya punya teman Abi Habsyi Margain dari Palu. Beliau tiap malam nangis saja. Nah, yang ditangisin apa? Hadramut. Padahal belum ke Hadramut. Wali masih namanya Habib Ismail Al-Habsyi. Nangis saja, maju tuh. Waktu itu nyantren di Walim. Tiap malam nangisnya Hadramut. Gitu nangisnya. Berarti kan udah ta'aluknya ke sana. Kan kalau ke Rasulullah ta'aluknya apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah pasti nyambung ke hati. Gitu. Bila digerakkan ujungnya, gerak juga ujung yang di sana. Gitu. Ada rantai, ada hubungan, ada ta'aluk. Begitu tuh. Itu efek batin tuh bisa menjalar ke tubuh dan ke sekitarnya. Gitu. Husnu samtin itu daripada batin. Orang munafik batinnya penuh dengan kemunafikan. Ini fakul galab namanya. Penuh dengan kedustaan, penuh dengan penyelewengan, penuh dengan kekhianatan. Maka enggak ngefek. Tapi kalau ada efek, kalau bagus batinnya, ini semua batin nih, husnu samtin batin, nunjukin batin. Maka bagus perangainya. Yang kedua yang tidak didapati sama orang munafik adalah fiqhin fid din. Faqih atau paham di dalam agama. Orang munafik makan susah untuk dapat agama, untuk dapat kebenaran susah. Susah untuk mendapatkan kebenaran. Begitu. Wala tashukanna fil hadisi. Jangan kau ragu di dalam hadis, kan di dalam hadisnya ada dua perkara tapi buktinya ada, katanya ulama yang munafik. Gimana itu? Kata Nabi kan ada dua perkara ini nggak ada pada orang munafik. Kata Imam Ghazali, la tashukanna fil hadis li nifaqi ba'di fuqahi zamani. Jangan ragu terhadap hadis karena sebab kemunafikan sebagian ulama atau fuqaha zaman sekarang. Itu katanya di dalam hadis faqih di dalam agama itu tidak akan ada pada seorang munafik. Ini ulamanya gimana ini? Itu ulama tapi munafik. Banyak ulama yang munafik. Waliyadzubillah ya. Banyak ulama yang munafik. Sebagian doang, bagiannya hancur. Zaman sekarang tuh banyakannya munafik, sebagiannya satu kacau gitu. Yang benar Allahu a'lam bishawab. Kita mengeraba ya awak kita belum benar ya, masih banyak kesalahan. Nah, kita ngeraba dewek aja. Gak usah ngeraba-raba orang, ngeraba dewek. Awak kita, oh iya ini ada penyakit nih, awak saya di sini penyakitnya, sini penyakitnya. Cari obatnya. Kalau keseleo urut, tahu. Fa innahu ma arada bihi al-fiqha. Nabi itu di hadis tuh tidak bermaksud akan fikih yang kita anggap, yang fikih yang engkau kira fikih ilmu begitu saja. Makna fikih di dalam hadis itu wasayati ma'anal fikih, nanti diterangin di depan. Makna fikih di situ. Wa adna darajatil faqih, paling rendahnya derajat faqih itu bahwa dia tahu bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Tuh ulama akhirat berarti kan yang disebut faqih itu. Bukan faqih terhadap dunia, tapi faqih terhadap agama. Makanya di situ di hadisnya wa fiqhun fid din, bukan fikih fid dunya. Bukan fikihnya di dunia, tapi fikih di dalam agama. Kalau urusan dunia pakar banget. Ilmu dunia atau ilmu agama yang dibikin dunia atau dijadikan buat jembatan dunia atau jadikan wasilah buat dunia. Paham banget. Tapi urusan hati, urusan agama, urusan akhirat lemah gitu ya. Kita orangnya enggak usah nyari orang, kita nih orangnya gitu. Aya'lamanal akhirata khairun minad dunya walal akhiratu khairun laka minad
dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau sudah tahu lebih baik, dan yang ngomong juga Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, mengapa kita ragu? Mengapa kita enggak perjuangkan akhirat? Mengapa kita tidak beramal untuk negeri akhirat? Mengapa yang dipandang dunia gitu? Harusnya dunia dijadikan akhirat, bukan akhirat dijadikan dunia. Barang-barang akhirat jadikan dunia. Apa barang akhirat? Ngurusin masjid kan akhirat, benar enggak? Ngerawat masjid, nyapu, boleh ngurusin dah. Akhirat bukan? Akhirat. Ngurusin masjid. Jangan sampai barang akhirat dijadikan dunia. Apa dijadikan dunianya? Jadikan saing-saingan. Ya, jadikan saingan DKM-nya, saingan. Dijadikan ladang buat nyari dunia. Masjid diperalat, padahal masjid itu akhirat. Buat nyari dunia, gitu ya, diduniain. Itu satu contoh. Ilmu itu akhirat. Diduniain, didagangin. Sejam sekian. Berapa sejamnya? Sejam 60 menit. Kalau mau ngundang saya sejamnya 60 menit. Dasar geblek gini. Sejam 60 juta. Saya sejam 60 juta. Ini kalau begini caranya orang ada yang ngaji. Salah biasanya. Salah. Diundang, bayarannya sekian, ongkosnya sekian. Kalau pulang sekian. Kalau terjadi apa-apa di jalan sekian, asuransinya sekian. Ini ngaji apa ini? Kebanyak ini amat. Ya begitulah akhir zaman. Banyak ulama-ulama yang nifak lantaran dibalik. Kalau faqih adna darajatil faqih fid din ayya'lama annal akhirata khairun. Dia mah dibalik. Adna darajatil faqih fid dunya ayya'lama anna dunya khairun minal akhirah. Pikiran dia, yang penting puas dulu, urusan akhirat belakangan. Emang juga belakangan akhirat mah. Dari dulu game belakangan. Ya, yang penting dunia dulu, yang penting kebeli mobil dulu, yang penting rumahnya mewah, yang penting ya, penting kenyang dulu. Ya. Akhirnya wiridanya duit. Tasbihnya duit gitu. Kenapa? Wala dunya khairun laka minal akhirah. Tuh dibalik tuh dia mah. Dunia lebih baik dari akhirat. Gitu. Akhirat urusan nomor berapa? Jangan. Allah yang udah berfirman wal akhiratu khairun laka minal ula. Wa hadhil ma'rifah. Ini sebenarnya ma'rifat mah. Tuh yang disebut ma'rifat mah. Idza sadaqat wa ghalabat alaih. Kalau benar-benar tertanam akhirat di hati, tertanam Allah dan Rasul di hati, tertanam ilmu di hati, wa ghalabat alaih, dan memenuhi ruang hati, maka bari abiha minan nifaqi warriya. Maka selamat dia dengan itu ma'rifat daripada kemunafikan dan riya. Orang riya dia mengamalnya, tahu dia buat akhirat, saya mah amal buat akhirat. Ikhlas. Gitu, ikhlas mah nggak bisa diucapin sih. Kalau orang diucapin lah nggak ikhlas, walaupun pakai mad tabi'i, pakai tajwid. Agak ikhlas. Orang kata Imam Ghazali, al-ikhlasu faqdul ikhlas. Ikhlas itu ketiadaan ikhlas, nggak ngerasa ikhlas. Itu yang kata ikhlas. Kalau dia masih ikhlas nggak Pak? Ikhlas. Belum itu. Harus gimana dong? Diam aja. Agak ikhlas. Dikata ikhlas nggak boleh. Diam kagak boleh. Udah sholat aja di Masjid Al-Ikhlas tuh. Biar ikhlas semua. Gitu. Ikhlas itu udah nggak ngerasa, udah nggak ada rasa. Gimana sih orang ada rasa? Orang tidur tuh ada rasa nggak? Hah? Hilang. Walaupun nih PSN nih, PM, tidur nggak ngerasa PM deh. Lupa. Walaupun siapa jabatannya tinggi, presiden, waktu tidur mah dia nggak ngerasa dirinya presiden. Walaupun kiai, guru, waktu tidur udah nggak ada rasa itu. Sama aja waktu tidur mah. Ya. Andai kata digigit semut, ya sama sakit.
udah pasrah, udah gitu aja tidur tuh. Ikhlas tuh begitu tuh, udah nggak ada rasa tuh. Kayak orang tidur, ikhlas itu apa? Orang tidur paling ikhlasnya ibadah itu tidur. Orang ada paksaan. Ya, nah itu orang ikhlas begitu, nggak kepaksa, enak, nyaman, dan nggak ngerasa. Masa ada orang tidur ngerasa ngigo gitu, wah ini jawara ini. Lagi tidur gitu, kagak ada. Orang tidur mau gak mikirin. Ada andai kata ada yang merkosa, dia mah gak ada yang tahu lagi tidur. Ya, ya andai kata lagi tidur diperkosa, gak ada yang tahu. Kecuali diperkosa sama semut, semut api itu. Baru dia sadar. Ya. Nah, begitu orang ikhlas. Ada kisahnya dulu di zaman Khalifah Maslamah bin Abdul Malik. Jadi waktu Maslamah ini nyerang benteng, mau memerdekakan benteng. Bentengnya ini udah ada lubangnya, udah ada yang lobangin, hingga bisa ngejebol ini benteng. Pertahanan musuh dijebol. Maslamah bin Abdul Malik ini bingung, siapa yang bisa ngebobol ini sehingga pasukan bisa masuk. Udah itu menang, habis menang bilang gini Maslamah, hei siapa tadi yang ngebobol tembok hingga kita menang? Gak ada yang ngaku. Kita perang nih menang nih, siapa tadi? Gak ada yang ngaku. Akhirnya udah capek nyari-nyari gak ketemu, bikin sayembara gak ketemu, bilang ke satpamnya, Mengawal, nanti kan saya udah kasih umuman, udah kasih pengumuman kalau siapa aja yang datang suruh masuk. Ada orang mau masuk ketemu suruh, karena saya udah undang siapa yang ngebobol, yang ngejebol itu tembok tadi, tembok pertahanan musuh, suruh nggak ada yang ngaku. Tapi kalau ada orang mau izin masuk izinin temui saya. Ada satu orang mau masuk ke istana raja. Waalaikumsalam. Siapa ya gerangan? Saya mau ngasih tahu orang yang ngebobol itu. Anda yang ngebobol bukan? Kepentingan Anda apa? Saya cuma mau ngasih tahu doang. Saya bukan yang ngebobol. Gitu. Coba izinin ke tuan Anda. Tuan ada yang mau izin. Ngapain? Dia yang ngebobol, bukan, dia mau menceritakan aja. Oh silakan masuk. Masuk akhirnya. Masuk ke ruang tamu, datang. Anda siapa? Saya bukan siapa-siapa, cuma saya mau ngasih tahu doang. Oh gitu. Ngasih tahu yang ngebobol itu minta, dia nggak mau ketemu, cuma dia minta 3 permintaan. Apa? Cepat. Jangan ditulis namanya di lembaran para pahlawan, atau nggak perlu dia dicatat-catat, dikenang. Nggak usah diingat-ingat lagi dan tidak usah dikasih apa-apa. Dan kalau seandainya ini pun nggak usah dikenang, dibayar pakai apapun. Oh gitu, iya. Siap, saya penuhi permintaannya. Betul, janji. Itu adalah aku. Kabur, hilang dia. Dia nggak dicatat sebagai pahlawan, nggak dikasih hadiah, nggak dikasih apa. Mas Lama bengong aja. Segitu perjuangannya, sangat berharga, tapi dia tidak mengharapkan apa-apa. Hingga Mas Lama bin Abdul Malik atau Muslimah bin Abdul Malik ngedoanya setiap habis salat, ya Allah jadikan aku beserta sahibun nagab. Allahumma ja'alni ma sahibun nagab. Allah jadikan aku beserta orang yang tadi tuh ngebobol tembok. Siapa orang? Dia enggak pengen dicatat namanya, enggak pengen dikenang, kagak pengen disebut-sebut. Kagak mau imbalan apa-apa. Ikhlas. Jadi ikhlas mah orang ngerasa. Enggak ngerasa, kayak orang tidur aja. Pengen ibadahnya ikhlas tidur. Saya nawaitu nauma godin minas subuhi ilal asri. Aku niat tidur dari subuh sampai asar lillahi ta'ala. Nawaitu nauma godin. Itu baru ikhlas. Itu ya. Susah bener ya ikhlas. Susah, memang juga susah. Kalau udah ikhlas itu gampang semuanya. Sirrun min asrarillah ikhlas mah. Rahasia daripada rahasia Allah. Paling rahasia ikhlas itu. Karena nanti di akhirat itu ditanya orang alim tuh, salah satu yang paling ini. Ditanya orang punya ilmu sama Allah. Panggil yang punya ilmu. Dihadapin Allah. Ditanya. Madza amilta bih? Apa yang kau amalkan dengan ilmu? Oh, saya udah belajar. Ta'allamtul ilma wa amiltu bihi wa 'allamtu nas.
Anda udah ngaji, udah ngamalin, dan udah ngajar. Masya Allah, kalau kita kan hebat, udah ngaji, ngamalin, ngajar. Gitu ya. Kayak kucing. Kata Allah, kadzabta. Bohong. Waduh, tuh pucat udah dikata bohong sama Allah. Bohong ente. Ente ngaji, ngamalin, ngajar bukan karena aku. Bingung deh jawab. Mau jawab gimana kalau Allah yang udah gituin? Kalau Allah yang udah bilang kadzabta, bingung kan? Bingung. Ente bukan karena aku. Ngajinya bukan karena aku, ngamalinnya bukan karena aku, ngajarnya bukan karena aku. Malaikat siap, seret neraka. Agak peduli mau alim mau apa kayak, kalau Allah yang nyuruh siap aja malaikat. Siap. Biasanya seret. Seret aja udah. Amanin. Begitu tuh. Urusan ikhlas itu sangat sensitif, rahasia banget. Belum tentu yang alim itu ikhlas, enggak ngejamin. Bahkan lebih duluan masuk nerakanya. Yang paling duluan masuk neraka siapa? Kiai sama ustadz, buset ya. Oh gitu. Iya. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'u bi'ilmi. Yang paling pedih seksanya itu di akhirat nanti. Kiai, ustadz, guru, muallim yang tidak manfaat ilmunya. Lam yanfa'ullah bi'ilmi, tidak manfaat ilmunya. Ya Allah, kok gitu ya? Udahlah. Enggak jadi kiai jadi nanti masuk neraka. Ya. Bukan itunya yang ditakutin, tapi ikhlas dan tidaknya tuh. Yang bikin orang masuk neraka dan tidak, atau ikhlas dan tidak. Susah amat. Enggak susah, gampang. Liman sahalahullah. Ya. Gampang bagi orang yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit banget dah. Sulit. Lebih sulit. Kayak lebih sulit daripada nyari jarum di tas tumpukan jerami. Begitu, ikhlas mah. Terus biar ikhlas gimana? Ngaji sama orang-orang yang ikhlas. Biar ikhlas gimana? Ngaji sama ahli-ahli tauhid. Biar ikhlas gimana? Ngaji sama ahli-ahli batin, ulama-ulama yang pengalaman batinnya luas. Biar ikhlas gimana? Ngaji aja pokoknya, yang penting ngaji, terusan. Maksudnya yang penting ngaji. Gitu. Ikhlas belum? Belum, begitu aja. Lalu tanya udah ikhlas belum? Belum, saya belum ikhlas. Saya lagi nyari ikhlas gitu. Saya ngaji ini lagi nyari ikhlas. Kalau bilang, alhamdulillah saya udah ikhlas. Belum itu. Maka alhamdulillah lagi. Belum juga ikhlas, sudah alhamdulillah baik. Belum. Ikhlas mah gak bisa ditaker, gak bisa diukur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi Muhammad SAW, afdalun nasi al-mu'minul alimul ladzi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Dan bersabda oleh Nabi Muhammad SAW, paling afdolnya manusia, paling utamanya manusia adalah al-mu'minu, orang mukmin, al-alimul ladzi, orang mukmin yang alim, yang ada ilmunya. Yang gimana? Alladzi in ihtija ilaihi nafa', yang jika dibutuhkan, ya, yang jika dibutuhkan ilaihi oleh padanya si mukmin, oleh padanya alladzi nafa'a, maka dia beri manfaat. Kalau dibutuhkan dia ngasih manfaat. Siap. Dibutuhkan kapan aja ngasih manfaat. Ya, ngasih manfaat. Diminta ngajar tuh ngajarin, tuh. Minta ngajar fikih, ngajarin tuh. Nafa' namanya. Nafa' itu isalul khair lil ghair, itu namanya an-nafa'. Nafa' itu adalah isalul khairi lil ghairi. Menyampaikan kebaikan pada orang lain, itu namanya manfaat. Ada orang manfaatnya dengan ilmu. Ada orang manfaatnya dengan harta. Ada orang manfaatnya dengan pikiran, ada orang manfaatnya dengan tenaga, ada orang manfaatnya dengan sikap. Masing-masing punya kelebihan. Semua orang punya kelebihan. Manfaat bisa, semua orang bisa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat buat manusia. Berarti mafhumnya adalah wasyarrun nas adarrahum linnas. Yang paling bahaya, yang paling jahat manusia itu bikin mudarat terus sama manusia. Baik dengan perkataannya, atau dengan sikapnya, atau dengan apa aja dia bikin mudarat. Iseng. Ada kakek-kakek jalan dibegal. Kakek-kakek jalan dibegal, apa sih yang dia punya? Gitu.
Banyak itu ya. Ada orang lagi ngaji disabotase lampunya, mic-nya disabotase. Atau enggak dikasih racun makanannya. Ya, bannya dikempesin. Setiap ngajar bannya dikempesin. Setiap ngajar bannya dikempesin. Berarti kan adharrahum linnas. Manusia yang jahat itu orang yang mudarat hidupnya. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, di kitab Bidayatul Hidayah kan manusia itu kelasannya ada yang beri manfaat, ada yang enggak ada manfaatnya kayak hewan. Ada manfaatnya enggak? Orang ada kan hewan, ya manusia. Ada yang kalau enggak ngasih manfaat, kalau enggak ngasih mudarat, udah cukup diam tidur aja. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, tarekat paling top tidur. Tarekat akhir zaman yang paling top, yang selamat itu tidur. Al-Fatihah, tidur semua. Cakep nih. Ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu, mungkin gitu. Tarekat yang paling top itu tarekat akhir zaman, tidur. Kagak membuat mudarat manusia, kagak membuat manfaat manusia. Tapi kentut mulu waktu tidur. Tuh, ya. Tuh. Begitu tuh, in ihtija ilaih nafa. Kalau dibutuhin dia ngasih manfaat. Ada orang tuh ya. Ada orang yang ngasih manfaatnya adalah mempermudah orang. Pengen koko dijual koko, pengen kitab dipermudah jual kitab, pengen ini. Itu manfaat buat orang lain. Gitu. Ada orang kasih kegiatan yang manfaat aja buat orang lain. Nah, itu in ihtija ilaih nafa wa in istaghni anhu aghna. Kalau udah enggak dibutuhin, jika sudah tidak dibutuhkan, maka dia mencukupi dirinya sendiri. Ilmu nih saya nggak ada yang ngaji kan, tapi dia cukup buat diri sendiri. Nggak ada yang ngaji, ya udah buat diri sendiri diamalin. Itu namanya aghna nafsah, mencukupi dirinya. Ini stughnia tuh ini stugnianhu tuh tidak dibutuhkan, udah nggak dihirauin lagi. Tapi aghna nafsah, dia mencukupkan dirinya, cukup aja lah. Jangan sampai nggak dibutuhin sama orang lain, buat diri sendiri juga kagak manfaat. Wah, ini kelewatan. Gitu. Jadi walaupun tidak ada yang ngambil manfaat, dia manfaat buat diri sendiri, gitu namanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tadi al-alim alladzi ihtijal nafa bil ilm, karena al-alim. Wa istughni anhu aghna nafsahu bil ilm. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi Muhammad SAW, al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Iman itu telanjang. Ini iman ya, bukan imam. Iman. Ada orang dulu kitabnya salah, tulisannya bukan iman. Al-imamu uryanun. Jadi kalau mau jadi imam kudu telanjang dulu. Tuh gara-gara ngajinya kagak gabul. Al-imamu akhirnya jadi aliran. Tuh aliran. Ustaz, gimana sana? Kenapa? Tuh sholat kok pada telanjang imamnya. Karena ada hadisnya al-imamu uryanun. Bukan imam, al-imanu. Utawi iman kalau ada Jawa mah. Adapun iman uryanun itu telanjang. Jadi kalau orang mukmin doang masih punya iman doang, masih belum ada pakaiannya. Belum. Pakaiannya apa? Walibasuhut taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Apa itu takwa? Takut sama istri tua. Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah, mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Gitu. Itu namanya takwa. Jadi kalau iman doang kagak takwa, itu masih teranjang bulat. Ibarat kata orang masih belum punya perhiasan. Iman itu masih telanjang. Ini ngomong nih Rasulullah, nih kita menyampaikan doang. Ya kita cuma nyampein apapun ilmu orang dulu. Kita mau orang punya ilmu apapun, kita mah kosong melompong, nggak ada apa-apanya. Ini saya nyampaikan saja. Tuh, kita mah cuma penyampai. Walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan. Wa zinatuhul haya'u, perhiasannya adalah malu. Orang punya iman doang, kagak ada takwa, telanjang. Harus dipakai dengan ketakwaan. Takwa itu ilmu. Takwa itu ilmu.
Kok ilmu sih? Takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi. Sebelum kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, harus tahu dulu apa itu perintah, apa itu. Nah, tahu perintah dan larangan dari mana? Ngaji kan? Ngaji kan? Mana itu perintah? Berupa syarat dan rukun. Mana itu larangan? Berupa sesuatu yang diharamkan. Itu adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipelajari dulu, oh ini perintah, ini larangan, ini yang sah, ini yang mensahihkan, ini yang membatalkan. Tuh. Takwa itu ya buat ilmu. Wazinatul haya, hiasannya haya. Kalungnya, jamnya, ibarat orang pakai jam tangan. Bahkan bukan jam tangan doang, jam kaki. Pamer di kakinya ada jam. Ada orang sedeng, jam taruh di kaki. Ya, kelebihan duit kan gitu. Jarinya semua ada cincinnya semua. Double semua cincinnya sampai wah. Kalau begini tuh bunyi tak 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 ya sakingnya. Itu perhiasan. Wasamratuhul ilmu, dan buahnya iman itu ilmu. Biar ada buahnya. Ya, kalau ada buahnya enak gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata dan bersabda oleh Nabi Muhammad SAW, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihadi, paling dekatnya manusia. Adapun paling dekatnya manusia min darajatin nubuwati, daripada derajat kenabian, ahlul ilmi itu ahli ilmu dan ahli jihad, tukang ngaji dan ahli jihad yang tukang perang. Tukang perang dulu. Sekarang pengecut semua. Agak ada. Sekarang mah agak ada yang berani perang. Dulu menyawa taruhannya udah. Amma ahlul ilmi, adapun ahli ilmu, fadallun nas ala ma ja'at bihi rusulu, maka mereka menunjukkan manusia atas apa-apa yang datang bihi dengannya oleh rasul. Kalau ahli ilmu mah tokoh ulama, ustad, kiai, guru, alim, itu mengajarin tugasnya. Fadallun nas, nunjukin manusia, ngarahin, nunjukin, dituntun manusia, dituntun. Ada orang nunjukin, ada orang nuntun, beda. Beda enggak? Kalau orang nunjukin, noh jalan anu sini nunjukin doang. Kalau orang nuntun, ikuti saya, ya tuntun begini. Jadi guru juga ada dua. Ada guru yang ngebimbing, nuntun. Ada guru yang nunjukin. Gini, noh sini. Guru juga, dua-duanya guru. Ada guru yang nuntun, tuntun sini. Awas ini ada teh kotok, ya. Awas ini ada teh orang, ya. Oh, itu tuntun. Ditunjukin, awas di sini ada beling, awas nih, ini awas, ini rumahnya janda, awas jangan belok, ya jangan belok, terus awas, ini salah, ini benar, terus aja terus. Nah ini, itu namanya al-mursyid, namanya mursyid. Itulah yang disebut guru. Guru itu bisa digugu dan bisa ditiru, itu namanya guru. Bisa digugu dan bisa ditiru, kata Mbah Arwani almarhum yang di Kudus. Guru itu adalah filosofi daripada kata bisa digugu dan bisa digugu itu digigit, dipegang dan bisa ditiru, gitu. Namanya guru. Kata Ibnu Athaillah, innama syaikhu man yadulluka bi ahwali. La man yadul man akhadta anhu, innama syaikhu man akhadta anhu duna man sami'ta minhu. Yang namanya guru itu adalah engkau mengambil sifat darinya, bukan ngambil ilmu saja. Bukan ngambil apa yang kau dengar, bukan apa yang kau dengar darinya, tapi apa yang kau ambil darinya. Itu namanya guru. Gitu. Kalau kita bukan guru, kita mah belum, kita mah kang guru. Kita mah kang guru, bisanya lompat sana, lompat sini gitu. Namanya kang guru. Kang guru. Mending kang guru. Kalau kita mah bukan kang guru lagi, kang goroh. Tukang goroh gitu. Ya, kita mah kang goroh. Lebih serem lagi gitu ya. Jauh kita mah jauh. Wa amma ahlul jihad, ini jawara nih. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi afsahim, mereka perang sama goloknya, bawa golok asyafim ala majaat bir rasul, atas apa-apa yang datang dengan oleh rasul. Bawa agama, dia bela agamanya dihinakan, dia memarang adat. Saya boleh dihinakan, tapi agama saya dihina, saya mengadat. Gitu. Bila perlu saya salto nih. Gitu.
Waqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang ini, dua tokoh ini penting ya. Tokoh jawara, tokoh ulama penting. Kalau nggak ada ulama, laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Manusia semua nanti kayak hewan kalau nggak ada ulama. Kalau tokoh jawara, siapa yang ngelindungin ulama nanti kalau nggak ada jawaranya? Orang dulu keren, orang-orang dulu tuh keren tuh, bisa ngelindungin kampung. Jadi di pagar kampungnya, orang boleh sembarang orang masuk di pagar betis. Siapa yang masuk kesetrum, hilang ilmunya. Masuk kampung ini, ilmunya hilang. Seperti di Balaraja tuh, di Balaraja itu, di jembatan itu orang yang bukan orang Banten masuk ke situ atau yang bawa ilmu masuk ke situ cabut ilmunya. Cerita dulu. Saking saktinya orang-orang dulu. Jadi kalau mau ngambil ilmu dari Banten dia pulangnya harus lewat Rangkas. Muter, jangan lewat Balaraja. Kalau lewat situ ilmunya dia cabut. Orang dulu bisa begitu tuh. Ya, maksudnya ilmu kedikjayaan. Nah kalau kita ngaji ilmu kita dicabut ya bego-bego terus. Kita ngaji di kampung ini pulang bego lagi. Lah orang pinter-pinter gitu cabut lagi. Langap pelongok lagi kan habis itu ngaji Al-Fatihah ora apa. Aduh ya, itu ilmu kedikjayaan namanya. Cabut hilang ilmunya gitu. Orang dulu tuh begitu, di Betawi banyak itu. Awas lewat kampungan kenapa? Maling aja kagak bisa masuk. Oh gitu ya? Iya. Emang kenapa nggak bisa masuk? Pagar semua, tembok semua bisa. Iya. Tuh orang dulu tuh ya, kelihatannya laut ada kalanya. Ada itu amalannya ayat, kalau kata orang nenek-nenek zaman dulu, amalannya ayat 10, ada yang bilang ayat 7. Ayat 7 ini dijazahin nama Sayyidina Ali. Kullu yusibana illa ma katabulana, itu awalnya tuh ayat 7. Cari itu ijazah ayat 7. Itu buat ngelindungin kampung. Andai kata langit runtuh 7 kali dia enggak ngapa-ngapa. Ya. Tuh ayat 7. Nyarinya di mana? Cari kalau bisa buat ngelindungin diri sendiri gitu. Orang dulu begitu tuh. Perlu. Nah kalau enggak kayak gitu ada ninja, tahu-tahu padang gojot aja mayatnya kan, padang geletak. Nah, harus ada tokoh orang kaya, tokoh jawara, tokoh ini, tokoh emas, tokoh batu, material segala macam harus ada. Kalau nggak ada gimana ada rumah? Itu pokoknya harus ada tokoh dah, gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh meninggalnya satu kabilah itu lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan ketimbang matinya satu orang alim. Maka kalau ada orang alim hargai, junjung tinggi. Ini apa alim ya? Hargai, junjung tinggi. Kenapa? Karena dia mati nih bandingannya. Satu kabilah itu satu suku. Satu suku nih, misalkan di Betawi nih, satu kabilah nih meninggal. Satu kabilah meninggal. Sama meninggalnya satu orang alim, itu lebih baik meninggalnya semua orang ini ketimbang orang alim meninggal. Karena apa? Karena manfaatnya orang alim buat orang banyak. Gitu. Lah mau tuh apalagi kalau kabilahnya orang alim semua. Orang serebetan semua, orang pecian semua. Wah. La mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Orang meninggal, satu orang alim meninggal, gantinya belum tentu ada lagi. Susah untuk mencari pengganti itu. Tuh, nggak kayak main bola. Kayak main bola aja kalau kita cedera ada gantinya, ada nggak? Main bola nggak ada gantinya. Ada nggak lagi main bola? Wah, kakinya ngadu, akhirnya satu patah, pindah kakinya orang itu ke kaki ini, satu kakinya pindah ke temennya, saking kencengnya aduannya. Habis itu mau diganti, yang penggantinya harus yang cedera apa yang normal? Yang penggantinya kagak ada cadangannya. Kenapa? Lagi nonton bola di pinggir kena kesabet sama pemain tuh. Cedera lagi tuh. Kena bola tuh, ininya apa? Pemain cadangannya kena bola tuh, benjol.
Kena bola, lagi nontonnya deket-deket lapangan. Ada orang nendang kena kakinya tuh akhirnya kan. Terus gimana? Ya udah masukin aja. Masukin aja tuh, masukin. Lah, susah nyari pengganti mah harus yang normal. Nah, ulama meninggal, belum tentu dari muridnya ini bisa menggantikan posisinya. Belum tentu di kampung itu bisa menggantikan posisinya. Tuh. Makanya sulit menjadi pengganti itu. Makanya doanya akhlafallahu khalfan hasanah, moga-moga Allah ganti dengan pengganti yang bagus yang lebih baik. Begitu diganti. Cara ngeganti orang alim enggak kayak ganti main bola. Langsung ganti kostum, ganti nomor langsung enggak. Kali, udah kamu aja jadi pengganti, kita imamahin, kita beliin sorban, kita rame-rame nih patungan, saya yang beliin sarung, saya yang beliin. Enggak bisa. Nggak bisa. Entah yang jadi kiai jadi ini, nggak bisa. Pakaian itu bukan jadi tolak ukur, tapi kualitas, ya, begitu. Harus dia ngalamin, orang jadi pengganti ulama itu harus ngalamin perih, pahit dan segala macam yang dialamin. Ya orang layaknya orang menuntut ilmu harus, nggak bisa langsung tiba-tiba. Ya itu nanti penipu, nipu umat. Tuh, nggak bisa. Makanya kalau kita ada orang meninggal, orang soleh meninggal atau kiai atau ustadz atau ulama, kita harus sedih. Ya, kalau nggak sedih kita munafik. Malam yakhzan bimautil alim bahwa munafik. Siapa orang yang kagak sedih terhadap meninggalnya orang alim, itu munafik. Sedih itu sedih gitu meratapi, ya Allah, begitu doang cukup? Bukan. Kalau kita sedih, kita siapkan penggantinya. Kita kader gitu. Kita kader, bukan kita keder. Kita kader lagi, jangan dibikin keder. Gitu. Ganti begitu tuh. Harus diganti. Waqala alaihi salatu wassalam, dan berkata oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, an-nasu ma'adinu kama'adinidz dzahabi wal fiddati. Manusia itu adalah manusia itu adalah tambang. Sumber daya ada banyak di dalam manusia itu, banyak potensi di dalam diri manusia itu, banyak sumber. Kama'adini dzahabi wal fiddati, seperti tambang emas dan perak. Seperti tambang emas dan perak di dalam manusia itu banyak tambang. Fa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu atau idza faqihu. Maka sebaik-baik manusia di waktu jahiliyah itu sebaik-baik mereka di dalam Islam, idza faqihu, ketika mereka sudah mengerti. Dulu waktu zaman jahiliyah dia dari orang yang punya pengaruh, kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, dulu pengaruh. Jawara luar biasa Sayyidina Umar. Orang takut ngedengar Sayyidina Umar. Orang takut. Bahkan ketika masuk Islam pun beliau itu ditakutin. Kalau udah perang kagak bau mundur, itulah jawara, itulah jagoan. Kalau udah perang pantang mundur, maju semua. Gitu ya. Sayyidina Ali begitu tuh, Sayyidina Utsman, semua yang dididik oleh Rasulullah tuh pemberani semua. Bukan yang pengecut. Kan ada yang pengecut munafik tuh. Ayo serbu, dia memundur. Serbu nyeru doang. Rasulullah enggak gitu, serbu paling depan Rasulullah. Jadi anak buahnya Nabi Muhammad itu tidak ada satupun yang pengecut. Gak ada yang pengecut. Yang pengecut itu orang-orang munafik semua. Udah dicap sama Nabi, disampaikan kepada Hudzaifah ibnul Yamani. Hudzaifah ibnul Yamani hamilu sirrin Nabi. Waqila Salim maula Hudzaifah. Dan satu pendapat yang hamilu sirrin Nabi itu adalah Salim maula Hudzaifah. Dia itu rahasia sampai akhir zaman tahu Hudzaifah ibnul Yamani mah. Kasih tahu sama Nabi bakal gini, bakal hadis sampai akhir zaman tuh tahu maula. Yang bakal jadi munafik, yang bakal jadi ini tahu nama-namanya, bin-binnya tahu. Termasuk kita udah dibaca disampaikan ke Hudzaifah ibnul Yamani. Jadi peramal-peramal yang ada primbon itu copy paste daripada hadis Nabi ini Hudzaifah ibnul Yamani sampai akhir zaman. Makanya Sayyidina Umar nanya, "Ini disebutin enggak sama Nabi? Ini termasuk orang enggak?" Udah disebutin nih, orang ini bakal ini, orang ini munafik ini gitu udah disebutin. Yang nyimpen rahasia Nabi itu dia, Hudzaifah ibnul Yamani. Waqila Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah ini yang umurnya 15 ke atas, dia nyusu sama ininya,
sama tuannya, akhirnya jadi anak susu. Umurnya 15, tapi ini khususiat buat salim maulidifah. Jangan begini. Oh, ana nggak mau nyusu sama istri ana terjadi jadi anak susu lagi. Makanya di dalam kitab Fatwa Tahumul Mar'ah itu laki-laki tuh yang punya bini ya nggak boleh nyusu sama ininya, takut ketelan. Kalau ketelan katanya jadi anak susu. Begitu. Ya. Begitu tuh. Itu sampai segitunya fikih itu memperhatikan. Tapi yang mau tamat enggak, kalau usianya di atas 2 tahun ya kagak jadi anak susu. Jadi anak susu ya. Nah, itu Salim Maula Abi Hudzaifah khususiyat. Makanya itu sempat viral tahun 2015-14 itu. Biar pembantu ini jadi mahram, dinyusu ke majikannya. Astagfirullahaladzim. Supir nyusu ke majikan. Itu bukan nyusu. Tuh sempat viral. Ada ajaran dan ada orang ngaku-ngaku ini sempat viral itu. Salah satu aturannya biar jadi anak rodok katanya. Terus ada orang nanya. Kalau ada umur saya ada nanya, kan yang anak rodo itu yang dikatakan mahram birodo kan umur 2 tahun ya. Umur 2 tahun, sebelum 2 tahun nyusu jadi anak susu namanya rodo. Kalau saya kan nyusu sama yang bini itu gimana? Itu mah bukan rodo. Itu rodo gendeng. Rodo gendeng itu. Rodo gendeng. Gitu. Kan rodo itu rodo gendeng. Gitu. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Kalau udah paham terhadap agama. Sayyidina Umar itu saking dididik keyakinannya oleh Nabi, bayangannya aja ditakutin. Bayangan Sayyidina Umar tuh ditakutin setan, panas. Sayyidina Umar. Inna syaitana yafirru min dhilli Umar. Lari. Kalau Sayyidina Umar ini lewat gang ini lari. Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Medi lari ketemu kita. Hah? Apa kita yang lari ketemu Medi? Nyamperin gitu ya. Ada orang kalau di hatinya ada bintik-bintik, ada benih-benih setan, ada kiai gedeg, ada ustadz anu lewat mangkal di hatinya, ada ustadz lewat gang ini lari dia, ogah ketemu dia, berarti ada di sininya ada benih-benih iblisnya begitu. Mangkal sama bayangan, awas ada kiai fulan bayangannya, bukan takut karena ini ke tanah hasud. Begitu tuh, kita juga takutin bayangannya. Kedua yang ditakutin itu bayangan orang yang mau nagih utang. Sudah ada bayangan nagih utang. Udah ketahuan. Serem gitu tuh ya. Begitu tuh. Orang kalau udah punya keyakinan, jangankan orangnya, bayangannya aja ditakutin. Tuh. Namanya ditakutin Sayyidina Umar. Ada orang kesurupan, tulis aja di jidatnya Umar. Atau ada orang kena apa namanya? Yang keluar darah, mimisan. Tulis aja di jidatnya Umar. Tuh, sahabat Nabi namanya aja. Bagaimana Rasulullah? Sahabat Nabi namanya aja ditakutin. Orang kesurupan tulis Umar. Sayyidina Umar bin Khattab. Tulis sembuh. Begitu. Jangan tulis nama kita. Tulis nama kita. Buset, makin ngocor darahnya. Makin sembuh. Orang kesurupan, tulis namanya, ditulis, nambah jinnya masuk, nambah genderuwo. Begitu ya. Wa qala sallallahu dan bersabda Nabi Muhammad SAW, yuzanu yaumil qiyamati midadul ulama bidami syuhada, akan ditimbang di hari kiamat oleh midadul ulama, tintanya ulama, nulis tuh, bidami syuhada, dengan darah syuhada. Di hari kiamat tintanya ulama, kitab-kitabnya tuh disamain dengan darahnya syahid, orang yang meninggal dalam membela agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati 40 haditsan min sunnati hatta yuaddiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamati.
Dan bersabda oleh Nabi Muhammad SAW, man hafidho, siapa orang yang hafal, yang menjaga, ala ummati atas umatku, arba'ina hadisan, akan 40 hadis, minas sunnati, dari sunnah, hafal 40 hadis saja, arba'in Nawawi itu hafalin, hatta yu'addiyaha ilaihim, sehingga menunaikan yasiman akannya itu arba'ina hadisan ilaihim, kepada umat. Disampaikan, dihafal 40, sampaikan ke umat. Dihafal hadis 40 doang, bagaimana yang hafal ribuan? Kuntulahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamati, maka adalah aku baginya siman, syahidan, syafi'an itu yang mensyafaati, wa syahidan, dan jadi saksi di hari kiamat. Siapa orang yang hafal hadis 40 aja dapat syafaat Nabi. Ngapal ilmu dapat syafaat, ngapal Quran dapat syafaat. Oh. Begitu tuh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, man hamila min ummati arba'ina hadisan laqiyallahu azza wa jalla yaumil qiyamati faqihan aliman. Siapa orang yang memikul, ngapal maksudnya, dia siman min ummati, dari umatku, akan 40 hadisan. Apanya hadisnya? Laqiyallahu, maka berjumpa dia akan Allah azza wa jalla, maha agung Allah dan maha agung mulia. Yaumal qiyamati, di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah, faqihan aliman. Gelarnya nih, gelarnya bukan S, Kom, S, PDI, S, bukan. Gelarnya adalah S cendol, bukan. Gelarnya adalah faqihan aliman. Hafal 40 hadis. Hafal 40 hadis. 40 hadis doang. Bagaimana Imam Bukhari yang hafalnya ribuan? Al-Imam Al-Ghazali hafal ribuan hadis. Berikut sanadnya. Al-Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Hafidh, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami hafal hadis. Dan ulama-ulama dulu hafal. Ada yang hafal Bukhari, hafal Muslim, hafal Kutubus Sittah, hafal ini. Bagaimana itu ya? 40 hadis saja masuk surga. Bagaimana yang hafalnya ribuan? Tuh omongannya Nabi dipikul aja membuat syafaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fid din. Nih. Dan bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fid din, fi dinillah, siapa orang yang faqih, belajar agama ya, mendalami agama Allah, di dalam agama Allah azza wa jalla, kafahu Allahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, maka mencukupi akan dia oleh Allah Ta'ala ma ahammahu, akan apa-apa yang membuat dia susah, membuat dia gelisah. Kalau orang ngaji mah tenang aja, kesusahan apa dihilangin sama dicukupin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan kasih rezeki dia dari sekiranya sesuatu yang tidak diduga-duga. Tuh syaratnya ngaji ya. Udah ngaji aja dah. Urusan rezeki ruwet ngaji, ada urusan apa-apa ngaji. Dengan ngaji insyaallah kita selamat. Mudah-mudahan niat kita ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi. Salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yajihi mama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qadharafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Demikian kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.